Selamat malam Sobat Budaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sobat Budaya, kali ini saya ingin menampilkan sebuah artikel yang saya tulis di majalah Besalen yang terbit kemarin oleh Kunda Kebudayaan Yogyakarta. Saya bacakan artikel itu begini. Siang itu suasana di Kalingga Coffee Shop sedang sepi. Saya duduk di belakang sebelah kanan, membuka laptop, membaca Mbah Google untuk menyelesaikan sebuah buku yang sedang saya rancang untuk di tahun 2024 ini. Setidaknya begitulah ya. Nah, di sebelah kiri depan ada dua orang yang sedang menikmati kopi sambil merokok. Di atas meja tergelar beberapa keris dan di bawah masih ada satu tas lagi. Satu orang tampaknya adalah keris seller dan yang di hadapannya sepertinya adalah seorang pejabat. Mungkin lebih baik saya sebut dengan buyer ya. Beberapa kali saya melihat keris seller menyodorkan kerisnya, kemudian sang buyer menatapinya sambil telapak tangannya yang satu seolah-olah mendeteksi keris. Cara seperti ini biasanya adalah seorang yang setidaknya tahu atau bahkan menguasai Reiki untuk mendeteksi getaran elektromagnetisnya. Keris kita memang hebat, kata si buyer. Maka tidak heran jika UNESCO mengukuhkan sebagai warisan budaya dunia tak benda. Bagaimana tidak, keampuhan di balik keris kita yang diakui dengan istilah intangible. Tahu nggak, Dek? Saya punya keris warisan yang betul-betul bertuah dan menjadikan saya berkedudukan seperti sekarang ini, kata sang buyer. Lalu pembicaraan tentang intangible heritage ini menjadi semakin seru dengan kisah-kisah yang berhubungan dengan mistik. Saya duduk di belakang, tidak ingin melibatkan diri karena memang tidak mengenal keduanya. Pembicaraan yang saya tangkap rupanya mereka punya pemahaman yang mungkin sama, atau mungkin karena si keris seller mengimbangi sebagai strategi agar terjadi transaksi. Sementara pihak buyer memang menganut pemahaman mistik. Pengukuhan keris oleh UNESCO pada tanggal 25 November 2005 menyebutkan bahwa keris Indonesia a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Nah, apa yang dibicarakan sang buyer tadi dan keris seller di Kalingga Coffee Shop itu menyimpulkan bahwa kata intangible diterjemahkan sebagai kekuatan di balik fisik keris dan bendanya seolah-olah ada kekuatan gaib. Pemahaman ini memang sederhana dan hampir semua orang mengertinya begitu. Apalagi semata-mata seolah hanya itu saja yang diakui oleh UNESCO. Maka dengan demikian, oleh karena UNESCO telah memproklamasikannya, maka masyarakat luas pun mulai memahami dan menerima pemahaman itu.
seolah menjadi menyingkirkan stigma lama tentang sebutan syirik dan musyrik. Ini karena pengakuan proklamasi UNESCO yang ditangkap oleh umum dan juga kedua orang yang berbicara di depan saya di Kalingga Coffee Shop. Konsep proposal pengajuan ke UNESCO memang tidak terpublikasikan dengan luas. Bahkan masyarakat perkerisan pun mungkin banyak yang tidak paham. Teman-temanku, sobat-sobatku yang hobiis keris mungkin juga tidak tahu apa yang dihargai oleh UNESCO. Nah, kilas balik, pada waktu itu penyusunan proposal memang lebih intensif memikirkan tentang keris yang dapat dianggap sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia. Nah, kata intangible menjadi tagarnya. Tim penyusun melakukan brainstorming, berkali-kali bertemu, diprakarsai oleh paguyuban Damartaji yang dipimpin oleh sesepuh kita, Haryo Guritno. Anggota-anggotanya dari sobat-sobat perkerisan senior seperti Waloyo Wijayatno yang sudah almarhum, Gaura Mancacarita, Stanley Hindrawijaya, Omar Halim, Sugeng Prasetyo yang sudah almarhum juga, dan beberapa orang yang saya tidak ingat lagi. Posisi saya waktu itu adalah sebagai grafis designer, dan memang waktu itu saya tidak bisa hadir secara formal berkumpul karena saya habis kecelakaan, belum bisa berjalan. Nah, Waloyo Wijayatno lah yang menjadi traffic beberapa kali pulang pergi datang ke rumah saya. Nah, ada 7 aspek ampuh menembus UNESCO. Apa yang disimpulkan tim itu menjadi sebuah proposal ampuh yang akhirnya menembus UNESCO dengan nilai yang memuaskan. 7 aspek intangible heritage itu adalah aspek sejarah, aspek fungsi sosial, aspek tradisi, aspek filosofi, aspek teknologi, aspek seni, dan aspek mistik. Nah, saya ingin mengutarakan aspek sejarah yang pertama, ya. Adanya bukti arkeologis menginformasikan sebutan keris terdapat pada prasasti batu seperti yang ditemukan di Dakuwu, Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Perkiraannya abad 5 Masehi. Kata keris juga dijumpai pertama kalinya pada prasasti kuno penemuan Karangtengah, Magelang, Jawa Tengah sekitar 748 Saka atau 824 Masehi, hampir berdekatan dengan pembangunan Borobudur. Kemudian ada beberapa kata-kata yang termaktub dalam prasasti itu seperti lukai, punukan, wadung, dan patuk keris. Budaya keris mencapai puncaknya itu pada zaman Majapahit 1293 sampai 1527 Masehi menurut makalah Profesor Timbul Haryono, arkeolog. Nah, kisah roman sejarah juga merupakan penguat aspek kesejarahan ini, bahwa dalam kitab Pararaton, literatur Jawa kuno ya, menuturkan Empu Gandring dalam naskah Pengging Pandanwangi atau kisahnya Empu Gandring.
di mana Empu Gandring dibunuh oleh Ken Arok, yang kemudian dalam perjalanan hidup Ken Arok menjadi seorang raja bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Kisah roman sejarah ini sangat kondang. Keris juga memiliki hubungan sejarah dengan kisah seperti Arya Penangsang yang berperang dengan Sutawijaya. Tombak Kiai Pleret Sutawijaya telah melukai Arya Penangsang sehingga ususnya terburai. Namun Arya Penangsang masih perkasa sehingga Sutawijaya pun akhirnya terdesak saat akan mencabut keris Kiai Setan Kober. Justru naas kerisnya memotong ususnya sendiri sehingga terburai dan Arya Penangsang tewas. Masih banyak lagi yang menyangkut aspek sejarah. Namun ini yang kedua, yaitu aspek fungsi sosial. Jadi intangible itu digambarkan dengan aspek sejarah, kedua aspek fungsi sosial misalnya. Nah, keris juga bersangkutan dengan fungsi sosial. Seperti pada pelaksanaan perkawinan, keris juga dapat mewakili seorang mempelai lelaki yang ternyata berhalangan hadir dalam pernikahannya. Tradisi mertua memberikan sebelah keris kepada menantu lelakinya yang berfungsi sebagai pengikatan pernikahan, kemudian dikenal dengan keris kancing gelung. Itu juga merupakan fungsi sosial dari keris, ya. Keris dalam perkembangannya bukan lagi sebagai senjata pembunuh, melainkan telah menjadi simbolisasi kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain sebagai refleksi kehidupan masyarakat Jawa. Keris menjadi simbol identitas diri, baik simbol diri pribadi, keluarga, klan, marga, dan status sosialnya. Fungsi sosial keris dalam struktur sosial keraton memberikan gambaran tentang kedudukan, derajat, jabatan seseorang, didasarkan pada bentuk visual dari warna maupun cara memakainya. Misalnya perbedaan pemakai keris berpendok kemalo yang berwarna merah, hijau tua, hitam, itu dipakai oleh orang-orang khusus yang menunjukkan sebagai identitasnya. Artinya, beberapa aspek yang melekat pada wujud keris menunjukkan status sosial seseorang dalam lingkungan keraton. Nah, yang ketiga adalah aspek tradisi. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi turun-temurun, dan tradisi itu masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Antara lain tradisi Jamasan Pusaka, sebuah ritual yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di setiap bulan Suro. Tradisi Krapusaka diselenggarakan oleh banyak daerah-daerah dan juga ada diadakan di keraton seperti Keraton Surakarta misalnya. Tradisi Sidikara Pusaka itu juga ada untuk menguatkan energi metafisik yang sudah diinduksikan oleh empu pembuatnya. Seperti halnya tradisi Pasupati, tumpuk landep di Bali. Ini semua merupakan tradisi merawat sisi tuah agar tetap bertaksu. Nah, kemudian aspek berikutnya adalah aspek filosofinya. Jadi keris itu juga mengandung filosofi. Curiga manjing warangka, sangat familiar kita dengar. Ungkapan filosofis yang memiliki makna manunggaling kawula Gusti, menerjemahkan tentang simbolisme
lingga dan yoni. Bilah keris dan warongko itu merupakan simbol lingga yoni. Bahan keris yang dipercaya dari meteor di langit disatukan dengan pasir besi yang berasal dari bumi. Langit dan bumi merupakan perumpamaan bersatunya Bopo Angkoso dan Ibu Pertiwi. Itu adalah filosofi jumbuhing kawula Gusti. Bersatunya jagat gede dan jagat cilik, makrokosmos dan mikrokosmos. Lalu jika kita mengamati keseluruhan keris, warangka merupakan simbolisme bahtera atau perahu, dan hulu kerisnya yang menggambarkan seorang manusia di atas perahu seolah sedang mengarungi samudra. Hal ini adalah filosofi bahwa keris mengandung tuntunan untuk seseorang mengarungi kehidupan. Karena filosofi dari keris yang multitafsir itu selalu menuju kepada kebaikan-kebaikan. Nah, sekarang aspek yang kelima adalah teknologi. Keris juga dikagumi pada teknologinya. Semula keris dibentuk dari bahan yang heterogen, menghasilkan pamor, alur pamor sanak tak beraturan, ya. Kemudian empu, oleh karena reka ciptanya dengan teknologi yang mengagumkan, dirancang menjadi berbagai konfigurasi motif pamor yang beraneka ragamnya. Teknologi menyusun pamor yang dilakukan saat api membara itu membutuhkan imajinasi yang luar biasa, sangat mengagumkan, sehingga pada saat selesai baru dapat dinikmati keindahan pamornya. Ini adalah suatu teknologi yang menggunakan pemikiran dan imajinasi. Kemudian yang keenam adalah aspek seni. Keris juga tak lepas dari seni. Walaupun sudah banyak buku-buku dan tulisan tentang estetika keris, aspek seni yang mengutarakan bentuk atau wangun, ya, rancang bangunnya merupakan keris yang berlok maupun yang lurus, menjadi banyak jenis-jenis dapur, bentuk, ya. Juga apa yang kita temukan beribu macam konfigurasi pamor, hasil dari tempaan yang unpredictable dan juga upaya rancangan atau pamor rekan. Jika kita meluas sedikit pada ranah seni rupa, motif pamor yang jika kita framing ya, adalah sebuah karya seni rupa yang hebat sekali. Seni abstrak modern dari barat, ya, muncul baru pada abad 19. Sementara itu, keris ternyata sudah dibuat pada abad sebelum abad 9 dengan motif pamor yang memiliki maknanya masing-masing. Artinya para empu zaman dahulu patut dikagumi kreativitas dan daya reka ciptanya untuk mengekspresikan apa yang ingin dinarasikan dalam bentuk keris, sehingga masalah teknologi tidak berupa pengagungan pada tool atau alat-alatnya saja, tetapi merupakan pengagungan pada ketinggian rasa seninya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada aspek mistik yang kita sodorkan juga ke UNESCO dalam proposal itu, ya. Hubert J. Geisen, Direktur UNESCO Asia Indonesia,
sempat membisikkan kalimat pada saya, yaitu saat pameran Grace for the World yang digelar di Galeri Nasional Indonesia. Sobat-sobat bisa lihat YouTube KCB Channel ya, Mengenang Grace for the World judulnya. Nah, Geisen itu berkata, kenapa orang Indonesia takut membicarakan mistik keris? Kalimat itu yang kemudian saya renungkan. Ketika berbicara kekuatan mistik, permasalahan esoterik keris perlu dieksplorasikan dalam keilmuan Jawa misalnya. Pada ajaran Sastro Jindrahayu Ningrat Pangurating Diyu, keris dimengerti memiliki kekuatan gaib oleh karena japa mantra sang empu. Proses itu merupakan induksi kekuatan mantra atau kesaktian ya, sudah mengkristal. Kemudian istilah induksi dalam konteks ini merujuk pada maksud dari kata invocation, invokasi, dan juga channeling atau penyalurannya. Ini adalah praktek spiritual Jawa yang dari dulu sudah ada, yaitu pemindahan kekuatan supranatural yang sudah dalam bentuk sakti ke dalam benda keris. Mungkin istilah umumnya itu diisi. Nah, proses invokasi dan channeling ini dibutuhkan adanya pembacaan mantra-mantra yang diyakini akan memiliki kekuatan intrinsik dan memiliki manfaatnya. Pembuatan keris secara tradisional itu selalu disertai pembacaan mantra. Misalnya mantra yang diperuntukkan untuk mengatasi problem-problem hidup, keselamatan, mematikan kebakaran seperti keris cumpet. Itu adalah invokasi ilmu-ilmu seperti ilmu gelap ngampar, setro banyu, dan lain-lainnya. Yang kedua misalnya mengenai kesuksesan, ya. Orang bisa kederajatan, karejekian, karena panyuwunan. Nah, dalam keris invokasi mantra adalah mantra panyuwunan seperti sirning gaib bening misalnya, atau mantra panyuwunan lainnya seperti mantra tolak bala. Itu ada mantra kala cokro. Nah, kemudian juga piandel kasatriyan. Ini juga penting. Keris sebagai perlindungan diri. Misalnya ada panglimunan, keris nogo siluman bisa menghilang, ya, bisa menutup diri kita tidak dilihat orang. Invokasi ilmu menghilang yang memanfaatkan Mayangga Krisna. Ilmu kebal senjata untuk keris-keris yang membawa keselamatan. Itu sebetulnya hanya prinsip dualisme. Plato pernah bercerita tentang prinsip dualisme. Nah, apa yang terjadi sebenarnya adalah ilmiah, scientific. Maka kita ditantang. Hubert Gerson bertanya pada saya, kenapa orang Indonesia tidak berani membicarakan mistik keris? Nah, sementara kalau kita merujuk pada psikologi analisa dan ilmu-ilmu metafisika barat, itu sudah sangat wajar. Jadi, apa yang saya dengar dari pembicaraan di Kalingga Coffee Shop itu, dari kedua orang itu, seorang reseller dan seorang buyer, itu tak lain adalah sebuah kesan umum dan yang mendorong saya untuk menjelaskan tentang pokok-pokok pengajuan proposal untuk menembus UNESCO ini. Maka saya tulis dalam sebuah artikel yang dimuat oleh majalah Besalen, terbitan dari Kunda Kebudayaan Yogyakarta. Nah, semoga video ini dimengerti
oleh banyak kalangan dan juga new fans pecinta keris, sehingga menjawab pertanyaan, apa sih alasannya kok keris bisa dikukuhkan oleh UNESCO? Demikian, terima kasih, Rahayu.